Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja BIT 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Khairuddin. Saya adalah seorang guru akidah akhlak di MTS Darus Saadah, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa dalam jabatan PPG di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di MTS Darus Saadah pada siswa kelas 7 dengan materi adab berdoa. Berikut ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali ya. Hari ini siapa yang gak masuk? Alwi ada? Alwi ada ya? Yang gak masuk siapa itu? Siapa? Alfian. Kenapa Alfian? Tanpa keterangan berarti ya. Siapa lagi? Fahmi. Fahmi kenapa? Izin. Fahmi izin. Semoga yang tidak hadir besok bisa kembali kumpul bersama-sama ya. Kalaupun ada yang sakit, semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semangat ya, ini masih pagi. Kita harus semangat. Sebelum kita mulai belajar, kita sejenak berdiri. Kita memberikan sebagai speaking ya, penyemangat. Siap, semangat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ada beberapa tujuan dalam pembelajaran ini. 1. Menjelaskan makna pentingnya doa dalam kehidupan sehari-hari. Selain kita membacakan, apalagi sudah hafal, harus juga tahu maknanya ya. Misalkan doa untuk mendoakan kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan harus tahu maknanya ya, hafalkan, dipahami. Kedua, mengidentifikasi dan memahami adab-adab dalam berdoa menurut ajaran Islam. Tiga, merefleksikan sikap dan kebiasaan berdoa yang mereka miliki. Jadi apa yang kita bacakan harus kita ulang. Kita buka materi adab berdoa ya. Pengertian berdoa, menurut bahasa berdoa itu berarti memanggil atau meminta tolong atau mohon sesuatu. Sedangkan doa menurut syariat Islam adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu ya. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Ketika kita tidak meminta kepada Allah, Allah akan kasih nggak? Kita, contohnya gini, kita meminta uang kepada orang tua. Bapak, saya minta uang jajan. Kata orang tua dengan sebutan yang keras, kita memintanya tanpa ada sopan santunnya, bakal dikasih nggak sama orang tua? Ya bakalan ya. Ya, kenapa? Tidak tahu adab-adabnya. Ya, harusnya bagaimana? Ya, apa? Dengan sopan. Tidak seperti tadi meminta tapi kita ngomongnya kasar. Apa manfaat berdoa? Ada yang tahu? Manfaat berdoa apa? Terhindar dari keputus karena selalu berharap. Kedua, terhindar dari sifat sombong dan takabur karena sesungguhnya tiada kekuatan yang melebihi Allah. Dengan doa insya Allah kita akan Allah kabulkan ya. Ketiga, menjadikan hati menjadi tentram dan tenang. Hati tenang, apa yang kita laksanakan, apa yang kita jalani, setiap hari kita pergi ke sekolah dengan meminta ampunan kepada Allah dan memohon hajat kepada Allah. Ya Allah, saya ingin disehatkan. Pergi ke sekolah ingin diselamatkan. Itu kan ya? Suka berdoa seperti itu? Nah itu, baiknya berdoa itu kapan? Selain kita berdoa setelah sholat yang 5 waktu. Kapan? Waktu malam, betul ya. Kita sholat qiyamun lail. Apa? Itu sudah jam berapa? Jam 9 malam. Setelah itu kan tidur, apa pegang HP lagi? Biasanya kita itu mau tidur pegang, bangun tidur juga ambil HP, betul. Nah, kebiasaan tersebut mari kita sama-sama ubah. Bagaimana supaya tidak hanya HP saja yang kita pegang. Setelah kita bangun tidur, oke, kita ambil HP di di belakang tempat tidur kita, ambil HP. Oh, jam 3 nih bangun tidur. Setelah bangun harus bagaimana? Sholat apa? Ke air dulu ya. Kita sebelum sholat apa dulu? Bersuci dulu, mau mandi, mau berwudu. Tuh. Suka kayak gitu gak? Benar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah ke air, kita ambil wudhu. Apalagi kita sholat tahajud dengan pakaian yang rapi. Adab berdoanya, kita kan menyerahkan diri kepada Allah. Sholat itu kan menyerahkan diri ya, sama dengan doa kan ya, meminta kepada Allah supaya dikabulkan apa yang kita inginkan. Sholat tahajud ini masih ada waktu nih, jam 3 pagi. Sholat tahajud, sholat hajat, bisa kan? Sholat hajat. Apalagi membaca Al-Quran, dibaca Al-Quran itu dan dipahami ya. Apa yang kita baca, apa yang kita hajatkan, insya Allah Allah kabulkan. Suka ya bangun malam ya, laksanakan hal tersebut. Apalagi merasa dekat dengan Allah, dan selanjutnya Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Itu manfaat berdoa. Pasti Allah kabulkan. Ya Allah, saya ingin disehatkan jiwa raga saya. Dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan, membaca doa sambil apa yang kita baca itu dengan khusyuk ya.
dengan suara yang pelan. Terus juga mengulang-ulang doa tersebut dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum Allah kabulkan. Dilakukan dalam keadaan suci. Pakaiannya harus rapi, suci, tidak jauh dari apa yang kita inginkan. Kita harus sopan kan ya, pakaian rapi, memahami makna dari doa yang kita baca. Nah itu ya tata cara berdoa. Dari pemaparan ini apa yang kalian cermati? Ada pertanyaan? Ya? Paham ya? Oke, sebelum kita belajar kelompok, ini ada materi kelompok ya. Kita akan menang dulu video. Perhatikan, nanti akan ada tugas dari video ini ya. Adab berdoa. Selain di sini juga kalian bisa buka ya, Google YouTube Bapak ya, ada Pak Herudin channel di sana ya. Ada berdoa tuh. Tujuan pembelajaran yang udah Bapak sampaikan. Pengertian berdoa, manfaat doa, lafal doa, dan tata cara berdoa. Nah, selain itu juga ada doa tata cara berdoa yang lain. Perhatikan, ini video ada berdoa menurut guru kita nih. Perhatikan ya. Bukan begitu ya. Bukan jangan kau angkat suara mengulangi suara lagi, nanti jangan jangan berdoa itu dengan detail, jangan juga dengan umum. Orang yang jalan dari jalan tubuh kita namun lebih orang sekali 30 depan dan satu tahun dia ada 30 juga nanti itu dari Allah. Yang buat sampai satu betul kan? Ini bukan lewat yang mau minta, tapi katanya tak dulu berikan satu jalan dia kita dia semua. Carilah jalan. Paham? Coba apa yang kita cermati dari video Pak Bapak. Oke, apa diulangi? Rendahkan suara saat berdoa. Ada yang lain? Tidak? Diulangi? Tidak melambung-lambungkan suara. Melambung-lambungkan suara. Jadi jangan teriak-teriak. Ya Allah, saya yang ingin mobil gitu ya. Nggak usah rinci seperti itu. Seperti tadi, saya ingin apa yang kita inginkan dirinci, tidak usah seperti itu ya. Jadi yang kita lapalkan saja, ya Allah saya ingin ujian saya lulus gitu ya. Paham ya? Sampai sini paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, silakan. Dibacakan aja. Nomor 1 apa jawabannya? Nomor 1, permohonan seorang hamba kepada Allah. Oke, bagaimana? Ada yang menanggapi? Betul tidak? Permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ya? Oke. Kelompok 2, apa nomor 2 lanjut? Oke, salah satu adab dalam berdoa. Bagaimana tanggapannya? Betul. Ya, lanjut nomor 3. Setelah sholat fardu.
Waktu yang paling utama adalah sholat. Oke, betul. Nomor 4. Doanya, doa yang tidak disertai usaha disebut juga dengan sia-sia. Betul? Nomor 5. Saya meminta agar orang lain berusaha. Ya, itu nggak boleh ya. Meminta kepada Allah agar orang lain itu celaka, nggak boleh itu ya. Nah, setelah itu uraiannya apa yang dipahami dari video Ustadz Abdul Somad tadi ya. Bang, menurut kelompok 5 bagaimana? Berdoa juga yang tidak tadi suaranya harus diulang dulu. Betul tidak? Sama? Ya, lanjut. Apa lagi? Hah? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, disilakan kembali duduk sini ya. Kumpulkan. Hasil dari kelompok 2 apa? Berdoa jangan dikeraskan suaranya. Berdoa jangan dikeraskan suaranya. Dan sopan dan baik lagi. Ya, bisa membuat kita sopan dan baik. Lanjut. Apa hikmahnya? Satu. Apa makna doa menurut ayat dan hadis? Enggak, hikmah yang baru nomor 2. Udah. Nih, apa jawabannya? Bisa membuat kita lebih sopan. Bisa kita membuat lebih sopan. Oke, terima kasih. Oke, ini kelompok 2 ya. Tepuk tangannya kelompok 2. Silakan. Kelompok yang belum mana? Apa jawabannya? Ya, boleh. Betul? Sama ya. Kedua, salah satu adab dalam berdoa adalah ya. Bagaimana pendapatnya? Betul? 3, waktu yang paling utama untuk berdoa setelah sholat baru. Nomor 4, doa yang tidak disertai usaha disebut dengan sia-sia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya, disilakan. Yang Bapak nilai dari 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 siapa tadi? Yang pertama? Kelompok 5 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5 yang bisa mempercantumkan lebih awal ya. Jawabannya kalian sungguh luar biasa. Jadi tahu apa yang harus kalian kerjakan dari materi apa yang Bapak kasihkan, lembar kerja peserta didiknya tadi, juga mempresentasikan dari video Ustadz Abdul Somad tadi ya, bagaimana setelah melihat video tersebut berdoa dengan suara rendah ya, tidak melambung-lambungkan suara. Kedua apa? Berdoa jangan terlalu dirinci ya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu keras, dengan pelan, dengan sopan, lemah lembut ya. Supaya apa? Supaya Allah menerima dan mengabulkan apa yang kita inginkan. Hikmahnya apa? Hah? Nah, tahu menjadi adab berdoa. Semua apa yang kita laksanakan 1 hari, 2 hari, terus kita kerjakan doa tersebut, laksanakan doa tersebut dengan secara tidak terputus-putus ya. Doa kita apa yang kita inginkan. Ya Allah, saya ingin lulus ulangan nanti supaya saya naik ke kelas ya. Yang kelas 7 naik ke kelas 8, kelas 8 naik ke kelas, dan kelas 9 yang udah kemarin ujian juga lulus itu ya. Terus diulang dan diulang, jangan sampai sebelum doa tersebut Allah kabulkan, kita terus doakan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.